Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Kaifa halukum al-yawm? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli tughyan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa at-ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mengerti agama ini, istiqomah mengkajinya, melaksanakannya, mendakwahkannya dan memperjuangkannya hingga akhir hayat kita. Semoga hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semua memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur dan tafsir surat Al-Qalam, yang mana kemarin kita sudah mengkaji biodatanya, peta pembahasannya, kemudian munasabah antara surat Al-Qalam dengan surat-surat yang lain, baik munasabah secara tartib nuzuli ataupun tartib mushafi. Hari ini kita akan lanjutkan masuk pada tafsirnya. Pola ini mohon dipahami betul, karena setelah beberapa surat nanti yang kita bahas, kalian akan bergantian ya membahas tafsirnya ya, Al-Qalam dan Al-Haqqah. Kemudian nanti antum akan bergantian mempresentasikan apa yang sudah Ustaz contohkan. Jadi beberapa pertemuan ke depan Ustaz akan terus mencontohkan ya, dan setelah itu bagian antum yang akan membahas masing-masing maju ke depannya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Dari ayat pertama sampai ayat ke-7 ya. Ustaz akan bacakan, nanti silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفاتيح
a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nun wallahu a'lam bis-shawab. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta, engkau bukanlah, bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, bimajnun, orang gila. Engkau bukan orang gila karena mendapatkan nikmat dari Tuhanmu. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagimu pahala yang tidak akan pernah terputus. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Fasatubsiru wa yubsirun, kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kamu yang maftun? Maftun itu arti asalnya mendapatkan ujian. Di sini maksudnya adalah gila. Siapa sih yang sebenarnya orang gila itu? Nabi Muhammad SAW yang ditegaskan kemuliaannya oleh Allah, atau kalian yang tidak mau berfikir dan tidak mau beriman? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita langsung masuk ke tafsirnya. Nun, harfu nun minal hurufil muqatta'ah. Huruf nun itu termasuk huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah disebut huruf muqatta'ah karena dia tidak bersambung dengan yang lainnya dan tidak memiliki makna yang spesifik. Ya. Nun itu apa artinya? Enggak ada artinya. Ya. Tapi apakah ada nun itu maksudnya? Ada maksudnya. Ya. Karena tidak bersambung dengan yang lain, maka dia disebut dengan muqatta'ah. Muqatta'ah itu terputus, ya. Dzukira litanbihi. Kenapa disebutkan nun? Nah, ini maksudnya litanbih, untuk memberikan perhatian ala i'jazil Quran, dengan kemukjizatan Al-Quran. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sebelum Al-Quran diturunkan, ini tidak dikenal dalam budaya sastra orang-orang Arab. Ya, huruful muqatta'ah itu tidak dikenal. Alif lam mim nun qaf kaf ha ya ain shad gitu. Ya, yasin, itu tidak dikenal. Ini menunjukkan i'jazil Quran, kemukjizatan Al-Quran. Ya, aqsama ta'ala bil qalami. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah itu dengan sumpah menggunakan kalam, menggunakan qalam, menggunakan pena. Alladzi yuktabun nasu bihi al-uluma wal ma'arif. Yang dengan qalam itu, dengan pena tersebut, manusia menulis berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Fa innal qalama akhul lisan. Pena itu temannya lisan, ya. Kalau ngomong dengan mulut, kalau nulis dengan pena, ya. Kalau sekarang ada istilah apa? Mulutmu harimaumu. Nah, kalau sekarang bukan mulutmu harimaumu, tapi komenmu harimaumu, tweetmu harimaumu, status WhatsAppmu harimaumu, status medsosmu harimaumu, ya. Wa ni'matun minar rahman ala ibadihi. Dan tulisan itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, karena dengan menulis itu bisa menjelaskan segala sesuatu. Allamahul bayan. Ya. Wal ma'na, maksudnya adalah uqsimu bil qalam wa ma yaktubuhul katibun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan qalam dan apa yang telah ditulis oleh para penulis.
Ya, kalau sekarang bahasa sekarang menyebutnya menulis itu kecerdasan literasi. Ya, kecerdasan literasi itu sangat penting. Ala sidqi Muhammadin wa salamatihi mimma nasabahu ilaihi al-mujrimun. Ala sidqi Muhammadin, benarnya Muhammad wa salamatihi, dan selamatnya ia, mimma nasabahu ilaihil mujrimun, dari segala apa yang dinisbatkan oleh orang-orang yang pendosa. Orang-orang kafir menisbatkan banyak gelar kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya gelar gila, ya, karena apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menurut orang-orang kafir itu berbeda, bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini. Ya, ini pelajaran besar bagi kita. Jangan mudah memberikan gelar kepada orang yang berbeda. Ya, berbeda dengan kita langsung dicap bid'ah, langsung dicap sesat, langsung dicap kafir. Jangan. Kenapa? Karena itu bukan karakter kita sebagai umat Islam. Ya, kalau kita sebagai umat Islam harus pahami dulu, harus jeli dulu, detail dulu, bertahap dulu. Jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang belum jelas. Ya, kecuali kalau sudah jelas. Kalau sudah jelas boleh, silakan simpulkan. Ya, kita tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu yang belum jelas. Maka ayat ini, ya, ayat ini merupakan tasliyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam atas tuduhan orang-orang pendosa, ya, orang-orang kafir. Minas safahi wal junun, dari bodoh, wal junun, dan dari gila. Jadi menuduhnya, ya, orang-orang kafir itu menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bodoh, tolol, dan juga gila. Wa fil qasami bil qalami wal kitabah, ketika menggunakan sumpah dengan qalam, ya, dan tulisan, isyadatun bi fadlil kitabah wal qiraah, itu menunjukkan bahwa menulis dan membaca itu sangat luar biasa utama. Ya, fal insan min baini sairil makhluqat, manusia di antara seluruh makhluk, khassahullahu bi ma'rifatil kitabah, Allah berikan kekhususan mereka dengan tulis menulis, liyufsaha amma fi dhamirihi, untuk menunjukkan apa yang ada di dalam batinnya. Ya, fasihah itu fasih, apa yang ada di dalam dirinya itu bisa terlihat dari apa yang ditulisnya. Jadi ucapan, omongan seseorang menunjukkan apa yang ada di hati dan di pikirannya. Begitu pula tulisan, ya, apa yang ditulis oleh seseorang, hal itu mencerminkan apa yang ada di hati dan pikirannya. Ya, kalau dia sedang seseorang inginnya membuat puisi, ya, puisinya tentang cinta-cintaan, berarti dia sedang jatuh cinta, betul nggak? Kalau dia berpikirnya melangit, berarti dia sedang idealis. Itu menunjukkan apa yang ditulis itu menunjukkan isi hatinya. Kemudian kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam 'allama al insan ma lam ya'lam wa hasbuka dalilan 'ala syarafil qalam. Cukup bagimu dalil tersebut menunjukkan betapa pentingnya qalam, ya, pena untuk menulis. Annallaha aqsama bihi, Allah telah bersumpah dengan qalam, dengan pena, fi hadhihi surah tamjidan li sya'nil katibin. Allah Subhanahu wa taala menyertakan pena dalam surat ini sebagai tanda kemuliaan orang-orang yang suka menulis, warif'an min qadri ahli ilmi, dan sebagai tanda, ya, rif'an, betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Ya, latihlah menulis, ya. Alhamdulillah kita sedang melatih menulis, ya, agar tulisan huruf kita bagus, ya. Dan setelah itu berlatih menulis dengan apa? Dengan karya tulis, ya. Makanya kelas 9 dan kelas 12 itu wajib bikin
karya tulis ilmiah, ya. Karena ini adalah peradaban umat Islam. Jadi kalau disuruh nulis, aduh saya nggak bisa nulis, maka selama-lamanya peradaban kita tidak akan pernah maju. Ya, kalau ingin maju, banyak baca dan banyak nulis. Fafil qalami al-bayan kama fil lisan. Fafil qalami, dalam pena, dalam tulisan itu al-bayanu, ada penjelaskan kama fil lisan, sebagaimana di dalam lisan. Jadi tadi disebutkan di awal, qalam itu akhul lisan, al-qalamu akhul lisan. Tulisan itu saudaranya lisan, ya. Wa bihi qawamul ulum, dan dengannya ilmu itu akan semakin maju, wal ma'arif, ilmu pengetahuan akan semakin maju. Ya, qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, ini enaknya kitab Shu'afatut Tafasir itu satu kitab tapi melibatkan banyak kitab tafsir. Shu'afatut Tafasir satu kitab tapi di dalamnya banyak tafsir, ya. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, "Wal-zahir," dan yang nampak min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wal qalami wa ma yasturun, annahu jinsul qalam alladhi yaktubu bihi. Yang nampak, yang jelas dari ayat wal qalami wa ma yasturun adalah jenis penanya, alladhi yaktubu bihi, yang dengan pena itu menulis sesuatu. Wa huwa qasamun minhu ta'ala, dan itu adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, litanbihi khalqihi ala ma an'ama bihi alaihim. Litanbihi khalqihi, untuk mengingatkan makhluknya, mengingatkan kita, ala ma an'ama bihi alaihim, atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Min ta'limil kitabati, dari mengajarkan menulis, allati biha tanalul ulum, yang dengan menulis itu akan didapatkan berbagai macam ilmu, ya. Ustaz mengajarkan sesuatu, Ustaz tulis dulu di papan tulis, ya. Kemudian kalian tulis. Ustaz menjelaskan sesuatu, kemudian kalian tuliskan. Tulisan-tulisan itu akan mengikat seluruh penjelasan-penjelasan dan ilmu-ilmu yang kalian pahami. Ustaz sering mengulang-ulang perkataan begini. Kalau kalian belajar, biasakan bawa alat tulis. Ya. Ustaz biasanya mengatakan begini, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, fa min al-ghabawati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi tariqatan. Al-ilmu saydun, ilmu itu bagaikan binatang buruan, wal kitabatu qayduhu, sedangkan tulisan itu qayduhu, pengikatnya, ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikat binatang buruanmu dengan ikatan yang sangat kuat. Faminal ghawawah, dan di antara tanda ghawawah, orang bodoh, orang tolol, ya mohon maaf, antasida ghazalatan, engkau berburu ghazalah. Ghazalah itu apa? Kijang, ya. Kan kijang itu lincah, dia capek kan, berarti kan ngejar-ngejar kijang itu capek. Udah capek, udah dapat, setelah dapat tidak diikat. Wa tafukkaha bainal khalaiqi tariqatan, capek-capek Anda mengejar-ngejar kijang, setelah dapat kemudian dilepas lagi. Pertanyaannya, ngapain ngejar-ngejar kijang? Ya, antum belajar, meninggalkan rumah, berpisah dengan keluarga, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mencari ilmu, sudah dapat ilmunya tapi nggak dicatat. Terus buat apa belajar? Ya, nah ini sebagai perhatian bagi kita semuanya, betapa pentingnya mencatat, ya. Kemudian, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau Muhammad, tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu bimajnun, gila. Ai laisat ya Muhammad, engkau bukanlah Muhammad, engkau bukanlah orang, bifadlillah wa in'amihi alaika bin nubuwwati bimajnun, dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepadamu dan nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu, bin nubuwwati, berupa kenabian, bimajnunin, termasuk orang gila.
Muhammad, engkau jadi nabi itu bukan jadi orang gila. Engkau itu nabi, bukan orang gila. Ya, karena kenabian itu bukan penyakit fisik, bukan penyakit jiwa, bukan penyakit mental. Justru kenabian itu adalah fadlullah, keutamaan dari Allah. Kenabian itu adalah nikmatullah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yaqulul jahlatul mujrimun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang banyak dosanya. Ya, justru kenabian, kerasulan itu dianggapnya sebuah kebodohan dan kegilaan. Enggak. Fa anta bihamdillah aqil. Fa anta bihamdillah aqil. Engkau wahai Muhammad bihamdillah, dengan memuji Allah, aqil, sebagai orang yang berakal. Bahkan bukan hanya sekedar berakal Nabi Muhammad itu, tapi juga fatona. Ya, kan ada 4 karakter Nabi. Apa itu? Siddiq, terus amanah, terus fatona, terus tabligh. Nah, ini masa iya Nabi bodoh? Enggak mungkin lah, ya. Bukan hanya berakal, bahkan cerdas, bahkan melebihi dari jenius, ya. La kama qalu, tidak sebagaimana yang mereka katakan, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru, hei orang yang mendapatkan az-zikru Al-Quran, innaka lamajnun, engkau ini orang gila. Nah, enggak seperti itu Nabi Muhammad. Qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah, ini ulama tafsir, ya. Pengarang tafsir, hada jawabul qasam, ini adalah jawab qasam. Mana jawab qasam? Bi ni'mati rabbika i'tiradun kama taqulul insan anta bi Muhammad fadil. Jadi jawab dari tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW gila, ini nih, bi ni'mati rabbika, Nabi Muhammad itu bukan gila, tapi mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa inna laka la thawaban ala ma tahammalta min al-adha fi sabili tablighi da'watillah. Wa inna laka, dan bagimu, la thawaban, pasti akan mendapatkan thawab. Thawab itu balasan, pahala. Alama tahammalta minal adza, atas apa yang engkau tanggung, ya, minal adza, dari berbagai macam adza. Adza itu arti asalnya sakit, ya. Nabi Muhammad SAW banyak disakiti, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara pikiran, banyak disakiti, ya. Bayangkan oleh kita semuanya, kalau kita setiap akan ke masjid diludahi orang, ya, diancam, akan dibunuh, ketika sholat dia dilempar dengan tai kebo, coba, ya. Nabi SAW kan pernah seperti itu, dilempar dengan tai unta, ya kan? Tai untanya masih fresh lagi, coba, masya Allah, masih fresh, persis seperti roti yang baru keluar dari oven, masya Allah, masih procot-procot, masih hangat ditimpukin. Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan adza, ya. Fi sabili tablighi da'watillah, ketika Nabi SAW sedang menyampaikan dakwah agar manusia pada waktu itu mengerti Allah, faham Allah, ya. Fi sabili tablighi da'watillah, di jalan dakwah ini, ya. Dan ketahuilah oleh kita semuanya, sebenarnya hari ini juga sama, kita itu sedang mengalami seperti itu, ya. Cuma dosisnya yang berbeda dan skalanya yang berbeda. Jadi as-sira bainal haq wal batil, pertarungan antara yang hak dan batil itu madin ila yaumil qiyamah, akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kita berada pada posisi mana? Apakah kita ada dalam posisi Abdullah dan Hizbullah, atau kita dalam posisi Abdul Syaitan dan Hizbul Syaitan, ya? Dan dua ini akan terus menerus, ya, saling bertentangan. Disinilah adanya clash of civilization.
Disinilah adanya pertentangan antara satu dan yang lainnya. Karena tidak mungkin hamba-hamba Allah mau tunduk kepada hamba-hamba syaitan, dan tidak mungkin hamba-hamba syaitan berdiam diri ketika hamba-hamba Allah terus melakukan dakwah. Ya, disinilah perlunya kita saling mengokohkan dan merapatkan barisan. Ya, karena syaitan tidak akan pernah berhenti mengganggu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya. Ghairu maqtu'in wala manqusin. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah terputus, ghairu maqtu' wala manqus, dan tidak akan pernah berkurang. Ini juga sebenarnya sama bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang terus melakukan dakwah di jalan Allah, maka pahalanya tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah berkurang. Ya, jadi ustaz, jadi guru agama, jadi pembisnis, kemudian antum semuanya menjadi para pendukung dakwah. Ketahuilah, para pendukung dakwah siapapun dia, dengan gelar apapun dia, dimanapun dia, kapanpun dia, pahalanya tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah berkurang. Maka oleh karena itu, iltizamlah, istiqomahlah di jalur dakwah. Berbahagialah kita semuanya yang telah memilih jalur dakwah sebagai jalan perjuangan kita semuanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad. Ai itu maksudnya yaitu, ya, ialah. Ai maksudnya adalah wa innaka ya Muhammad, engkau Muhammad la'ala adabin rafi'in jammin, engkau berada dalam adab yang mulia, ya, yang sangat sempurna. Wa khuluqin fadilin karimin, dan akhlak yang utama dan mulia. Faqad jama'allahu fikal fadail wal kamalat, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan padamu Muhammad al-fadail, segala keutamaan, wal kamalat, dan segala kesempurnaan. Masya Allah, ya. Jika kita tahu bahwa Nabi SAW itu manusia sempurna, manusia yang sangat luar biasa, pertanyaannya, untuk apa kita mencari teladan? Untuk apa kita mencari contoh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ketahui dia, fahami dia, ikuti dia sampai kapan? Sampai kita mati. Ya. Maka di antara syiar kita yaitu ar-rasul qudwatuna. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita semuanya. Ini diantara alasan-alasannya, karena pada diri Nabi SAW terhimpun segala keutamaan dan kesempurnaan. Ya lahu man syarafun azim, ya lahu man syarafun, ya lahu min syarafin azimin, wahai yang memiliki keutamaan yang agung. Lima yudrikuka sya'wuhu basharin, Farabbul Izzati Jalla wa'ala yasifu Muhammadan bihadha sifat al-jalil. Ya, kita mau ke siapa lagi mencontoh, padahal di hadapan kita sudah ada manusia yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa qad kana Allah man khalaqahu sallallahu alaihi wasallam al-'ilm wal hilm. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ilmu, wal hilm. Apa hilm? Hilm itu kelemah lembutan. Ya. Al ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum. Ini sempurna sekali. Ya, sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syiddatul haya, dan sangat pemalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu ketika apa? Ketika melakukan dosa. Kalau kita terkadang melakukan dosa juga enggak punya malu, ya kan? Wa kathratul ibadah was sakha, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beribadah, ya. Sakha itu orang yang hatinya penuh dengan kerinduan, ya. Wasabr wa syukur, dengan penuh kesabaran dan kesyukuran. Wa tawadu wa zuhd, tawadu rendah diri, ya. Rendah diri atau rendah hati? Rendah hati, ya. Rendah hati dan zuhud. Zuhud itu mementingkan akhirat. Warahmah wasyafaqah, penuh dengan kasih sayang. Wa husnul muasyarah,
baik dari segi pergaulan wal adab dan adabnya, ila ghairi dzalika minal khalalil aliyah, dan yang lainnya ya, tidak ada sama sekali kekurangan-kekurangan, wal akhlaqil mardiyah, dan akhlaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ahsanal qa'il, ini ada satu syair yang mengatakan, idallah athna billadhi huwa ahla alaika fama miqdaru ma tamdahul wara. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memuji ahlinya, maksudnya adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, terus ada apa lagi selain dari pujian? Artinya apa? Tidak ada lagi celaan, hinaan kepada orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja memuji, masa iya kita tidak mau memujinya? Allah saja mengagungkannya, masa kita tidak mengagungkannya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja, malaikat saja bersolawat kepada Nabi, masa iya kita tidak mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara amaliyah kita ya, di akhir penghujung malam ya, sebelum kita tidur, Ustaz ajarkan apa yang disebut dengan wirid doa. Wirid doa itu diantaranya adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bahwa kita tidak ingin lepas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, anak-anakku sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Semoga apa yang kita baca menjadi tambahan ilmu, tambahan hikmah, dan tambahan hilmah bagi kita semuanya. Dan semoga kita semuanya dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca tafsir-tafsir para ulama, keimanan kita semakin kuat. Wabil khusus tema yang kita bahas tentang Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami umat yang setia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat kami. Kita tutup dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.